Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya DTM Rahman dengan NIM 010321 dan teman saya Muhammad Naim Siregar dengan NIM 0103213023. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang hadis tentang mencegah kemungkaran dari kelompok 3 mata kuliah hadis tematik dan dosen pengampu Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Pembahasan hadis tentang kemungkaran. An Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisani fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhafu iman. Riwayat Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya, jika tidak bisa ubahlah dengan lisannya, jika tidak bisa ingkarilah dengan hatinya, dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim nomor 49. Hadis yang disampaikan setidaknya dibagi dalam 3 pokok hal. Apabila terdapat kejahatan atau kemungkaran, hendaknya mengubah dengan tangan. Jika tidak mampu, dengan ubahlah dengan lisan. Terakhir, jika tidak mampu, mengingkarilah dengan hati. Kita perlu mempelajari dan mengambil manfaat dari hadis tersebut. Pertama, mencegah dengan tangan artinya orang yang memiliki kekuasaan tinggi seharusnya dapat menegakkan keadilan di negeri ini, bukan malah sebaliknya. Kedua, mengubah kemungkaran dengan lisan dapat dipahami bahwa seseorang yang pandai berbicara dengan ilmunya hendaknya saling memberi nasihat dengan perkataan yang baik. Terakhir, jika tidak mampu dengan keduanya, maka mengingkari perbuatannya dengan hati. B. Faedah hadis. Pertama, hadis Nabi SAW perintahkan siapa saja yang melihat kemungkaran untuk mengubahnya sesuai kemampuan. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, pengingkaran dengan lisan dan tangan wajib dilakukan dengan melihat pada kemampuan. Jami' al-Ulum wa al-Hikam 2245. Kedua, tidak boleh melarang kemungkaran sampai diyakini hal itu kemungkaran, di mana hal dilihat dari 2 tinjauan. 1. Perbuatan yang dilakukan diyakini mungkar. 2. Perbuatan tersebut dianggap sebagai kemungkaran oleh pelaku karena ada sesuatu termasuk kemungkaran namun pelaku tidak memasukkannya sebagai kemungkaran. Contoh, makan dan minum siang hari bulan Ramadan adalah kemungkaran. Namun ada orang yang sakit, boleh saja dia makan, atau ia termasuk musafir, boleh saja ia tidak berpuasa. Ketiga, kemungkaran harus dinilai sebagai kemungkaran oleh yang mengingkari dan pelaku yang diingkari jika perkara yang diingkari adalah perkara khilafiyah. Masih ada beda pendapat, tidak ada pelarangan kemungkaran pada orang yang mengira bahwa hal itu tidak termasuk kemungkaran. Keempat, apakah mengubah dengan tangan dilakukan untuk setiap keadaan? Jawabannya tidak. Jika ada masalah, kita tidak perlu melarang kemungkaran dengan tangan. Kerusakan yang besar bisa saja terhindar caranya dengan menerjang kerusakan yang lebih ringan. Contoh, ada yang melihat kemungkaran pada pemerintah. Kalau ia mengubahnya dengan tangannya, ia sebenarnya mampu. Namun jika itu ditempuh, kerusakan akan terjadi. Kerusakan tersebut bisa jadi pada orang yang mengingatkan, pada keluarganya, pada orang-orang dekatnya yang mendukung dakwahnya. Jika kita takut kerusakan seperti itu, kemungkaran yang terjadi tak perlu diingkari. Hal ini sama maknanya dengan ayat dalam ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas
tanpa pengetahuan. Quran surah Al-An'am ayat 108. Kelima, tangan adalah alatul fi'li, organ untuk berbuat, sehingga disebutkan dalam hadis, ubahlah dengan tangan. Oleh karena itu perbuatan seseorang disandarkan pada tangannya, seperti ayat dalam Quran Syura ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Quran surah ayat 30. Keenam, ajaran Islam itu tidak ada kesulitan. Kewajiban itu tetap melihat pada kemampuan seseorang atau istithah. Di sini saya akan melanjutkan keterangan hadis. Dari hadis di atas dapat kita simpulkan dalam kalimat mandro, siapa yang melihat, maknanya adalah siapa yang mengetahui walaupun tidak melihat secara langsung, bisa jadi hanya mendengarkan berita dengan yakin atau semisalnya. Mungkaron, dari kalimat mungkaron, segala yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, pelakunya diingkari untuk melakukannya. Kemungkaran di sini disyaratkan, yang pertama, jelas kemungkaran yang disepakati oleh pihak yang mengingkari dan yang diingkari. Atau yang kedua, orang yang diingkari punya hujan yang lemah. Minkum, dari kalimat minkum, yang dilihat dari kaum muslimin yang sudah mukallaf atau yang sudah dikenai beban syariat. Falyukhairu biyadihi, di sini di kalimat falyukhairu biyadihi, maka hendaklah mengubahnya dengan tangan. Contoh, seseorang yang punya kuasa, misalnya ayah pada anaknya, ia melihat anaknya memiliki alat musik dan itu tidak boleh digunakan, maka ayahnya menghancurkannya. Fa'illam yastati fabilisani, dari kalimat fa'illam yastati fabilisani, jika tidak mampu maka ubahlah dengan lisannya, yang mengingatkan tetap bersikap hikmah dengan tetap melarang, mengingkari dengan lisan, termasuk dengan mengingkari dengan tulisan. Fabi kolbi, maka kalimat fabi kolbi di sini mengingkari dengan hatinya, yaitu mengatakan tidak suka, benci dan berharap tidak menjadi. Adaful iman, dari kalimat adaful iman di sini selemah-lemahnya iman, yaitu menandakan bahwa mengingkari dalam itulah selemah-lemah iman dan mengingkari kemungkaran. Jadi kesimpulan dari PPT kami ini, kemungkaran harus diselesaikan dengan lemah lembut. Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadisnya yang artinya, Imam Ahmad berkata, manusia itu membutuhkan sikap lemah lembut atau mudarah, yang lemah lembut ketika diingatkan pada kebaikan dan kemungkaran. Hal yang dikecuali adalah orang yang terang-terangan dalam kefasikan, maka ia tidak dimuliakan. Para murid Ibnu Mas'ud, jika melewati sekelompok orang yang mereka pandang sedang berbuat jelek, mereka mengatakan tidak perlu tergesa-gesa, tidak perlu tergesa-gesa, semoga Allah merahmati kalian. Mungkin sampai sinilah presentasi kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.